Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh sama-sama lagi datang menyembah Tuhan, datang menghampiri takhta kasih karunia-Nya, untuk boleh bersama-sama lagi belajar kebenarannya. Karena kebenaran firman Tuhanlah yang akan memimpin, menuntun langkah hidup kita. Semakin hari boleh semakin serupa dengan Kristus. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih sepanjang malam Engkau sudah lindungi jagai kami. Engkau sudah berkati kami dalam tidur kami dengan tidur yang nyenyak. Hingga pagi hari ini kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripadamu. Kami bersyukur kami boleh diberi kesempatan hidup satu hari lagi. Dan kami bersyukur karena kami boleh memulainya bersama dengan Engkau di dalam hadirat-Mu. Sebab Engkau Bapa yang baik bagi kami. Engkau Bapa yang sungguh baik bagi kami. Engkau sangat baik dan Engkau selalu baik bagi kami. Bahkan kasih setiamu tiada pernah berkesudahan dalam hidup kami. Tak habis-habisnya rahmat-Mu Kau nyatakan bagi kami. Sebab itu kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Dan kami mau berkata, Bapa Engkau baik bagi kami. Terpujilah nama-Mu. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Sekali lagi katakan, Bapa Engkau sungguh baik bagi kami. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Tunaikan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya
Engkau sungguh baik, Bapa. Amin. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Haleluya. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya
besar kasih setiamu dalam hidup kami Tuhan. Sebab tak habis-habisnya rahmat-Mu bagi kami. Selalu baru setiap pagi dalam hidup kami. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami sembah. kekuatan kami, Engkau penolong kami, Engkau
batu karang perlindungan kami. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain, tiada yang sama. Sebab Engkau satu-satunya Allah. Engkau Allah di atas segala Allah. Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau Raja di atas segala Raja. Engkau satu-satunya penolong yang ajaib bagi kami. Tidak ada yang lain selain Engkau, Tuhan. Sebab itu hanya kepada-Mu hati kami percaya. Hanya kepada-Mu kami mempercayakan seluruh hidup kami. Sebab kami aman di dalam-Mu. Kami tenang di dekat-Mu, Yesus. Ada pertolongan yang tak pernah terlambat di dalam-Mu. Ada pertolongan yang ajaib bagi kami. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami sembahkan. Ajaiblah Kau Tuhan. Haleluya. Bukan karena kekuatan kami boleh ada hari ini, tapi semata-mata karena Engkau Allah yang menopang hidup kami. Sebab itu kami mau terus hidup sesuai dengan firman-Mu, hidup berpadanan dengan perkataan-Mu, sehingga kami mengalami janji-janji firman-Mu digenapi dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga
firman-Mu Tuhan. Haleluya. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Ya, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kami bersyukur dan kami bangga punya Bapa yang seperti-Mu. Bapa yang setia akan setiap perkataan firman-Mu. Kami melakukan firman-Mu, kami akan melihat dan janji. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada-Mu pagi hari ini Tuhan. Sebab kasih setia-Mu yang terus Engkau nyatakan dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk kemurahan, kebaikan, kesetiaan-Mu yang Engkau nyatakan bagi kami Tuhan. Engkau yang selalu menyatakan pertolongan-Mu dan pertolongan-Mu tidak pernah terlambat bagi kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada-Mu. Sebab itu kami mau terus hidup sesuai dengan firman-Mu. Hidup kami ditentukan dengan perkataan-perkataan-Mu. Sehingga hidup kami boleh menikmati janji-janji firman-Mu digenapi dalam hidup kami. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini. Kami tetap percaya firman-Mu ya dan amin. Mujizat-Mu masih terjadi bagi kami yang percaya dan melakukan firman-Mu Tuhan. Suatu pagi hari kami siapkan hati kami lagi untuk firman-Mu. Roh Kudus tolong kami untuk mengerti dan memahami firman-Mu. Sehingga kami percaya akan firman-Mu dan kami melakukan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami sambut firman-Mu pagi hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, selamat pagi semuanya. Apakah Ibu Ros ada? Oke, nggak ada ya. Oke, kalau gitu kita akan lanjut. Kita belajar dari Yakobus pasalnya yang kelima. Di dalam ayatnya
Yang pertama, Yakobus pasal 5 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Judul perikopnya adalah peringatan kepada orang kaya. Jadi sekarang, hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Emas dan perakmu sudah berkarat, dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu, dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam keluhan mereka yang menyabit panenmu. Dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Kamu telah menghukum bahkan membunuh orang yang benar, dan dia tidak dapat melawan kamu. Nah, tentu firman Tuhan ini juga menjadi sebuah pembelajaran bagi kita. Walaupun berkali-kali saya juga sering mengatakan, saya lebih suka menyebut orang-orang percaya itu adalah orang-orang yang diberkati Tuhan, bukan dengan sebutan orang kaya. Karena kalau berbicara tentang orang kaya, sebagian besar dari ayat-ayat di dalam firman Tuhan yang berkaitan dengan orang kaya itu berbicara tentang sesuatu yang Allah tentang. Tentu orang kaya yang dimaksud di ayat-ayat firman Tuhan tentu adalah orang-orang kaya menurut ukuran manusia dengan sifat dan karakter orang kaya pada umumnya secara standar, secara umum. Makanya tentu sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, sekali lagi saya sering memakai istilah bagi orang-orang percaya itu adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Karena sampai hari ini kita juga tidak mempunyai ukuran yang pasti seseorang itu disebut kaya itu ketika dia memiliki harta berapa banyak. Nah, tetapi dari ayat-ayat firman Tuhan ini tentu menjadi peringatan bagi kita, jangan sampai kita juga mempunyai spirit orang kaya yang dimaksud oleh firman Tuhan pagi hari ini. Karena kalau kita melihat dan memperhatikan betapa Tuhan itu memberikan sebuah peringatan yang keras terhadap orang-orang yang kaya, karena ya tentu kalau orang kaya, terus ada lagi kalau naik level lagi itu OKB, orang kaya baru. Nah itu biasanya agak lebih lagi karakternya. Apalagi kalau orang yang merasa kaya, nah itu lebih parah lagi karakternya biasanya. Tapi saya percaya setiap kita adalah orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang murah hati, karena kita bukan orang-orang kaya, tetapi kita tentu orang-orang yang diberkati Tuhan. Tapi tentu maksud saya jangan alergi dengan sebutan orang kaya. Tapi ini kan bicara tentang, sekali lagi bicara tentang sikap hati. Karena saya percaya saya sedang berhadapan dengan orang-orang yang rendah hati dan murah hati dan tidak pernah merasa dirinya kaya. Karena pepatah dunia saja katakan di atas langit ada langit. Makanya kenapa tadi saya katakan ada beberapa level yang kadang lebih parah banget. Secara kasat mata seringkali kita melihat orang yang benar-benar kaya, dalam tanda kutip artinya dia punya harta banyak, dia rendah hati. Makanya saya ngomong kenapa orang yang kaya tadi sebenarnya levelnya masih di bawah menurut saya. Di atas level orang kaya itu ada OKB, orang kaya baru, yang kadang sombongnya minta ampun. Apalagi level paling tinggi orang yang merasa kaya. Nah, tapi sekali lagi firman Tuhan tentu mengingatkan kita pagi hari ini, segala sesuatu yang seperti Hengki katakan kemarin, segala sesuatu yang ada pada kita, itu dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Dan saya percaya sebagai orang-orang yang hidup di dalam Tuhan, yang benar-benar menyadari bahwa semua harta yang ada pada kita itu hanyalah sebuah titipan yang harus kita kelola, yang harus kita pertanggungjawabkan, dan tentunya di dalamnya kita juga bisa nikmati dan harus kita salurkan. Seperti khotbah saya bicara tentang makna Natal di bulan Desember,
bahwa Natal itu adalah bukti kemurahan hati Bapa, dan kemurahan hati Bapa itu juga harus ada di dalam hidup kita. Di tahun ke depan kita akan lebih banyak mengupas dari ayat 2 Korintus pasal 9 ayat 10 dan 11, yaitu bahwa Tuhan itu menyediakan roti untuk kita makan, dan Tuhan menyediakan Tuhan menyediakan benih untuk kita tabur. Artinya menjadi orang yang murah hati itu bukan berarti nggak boleh menikmati. Karena Bapa melimpahkan segala berkat-Nya bagi kita, sehingga kita menjadi orang yang diberkati, kita menikmati berkat Tuhan, tapi kita juga menyalurkan berkat Tuhan. Sehingga kehidupan kita menjadi seperti Danau Galilea dan bukan menjadi laut mati. Nah, sekali lagi saya percaya setiap kita adalah orang-orang yang berlaku seperti itu. Artinya yang pertama, firman Tuhan mengingatkan kita jangan pernah merasa sebagai orang kaya. Karena itu tadi, kalau merasa menjadi orang kaya itu di level paling tinggi biasanya. Nah, terus ada orang-orang yang kaya baru, artinya ekonominya mulai meningkat. Nah, itu kadang gayanya sudah bisa mulai berubah. Kalau dulu waktu belum punya apa-apa, kelihatannya dia seperti rendah hati, kelihatannya sepertinya dia orang yang baik, tapi ketika dia merasa dia sudah punya lebih, nah, itu kadang karakter bisa berubah. Tapi sekali lagi saya percaya saya sedang berhadapan dengan orang-orang percaya yang nggak seperti itu. Makanya sekali lagi di awal saya katakan saya lebih suka menggunakan, saya punya jemaat yang Tuhan percayakan dalam penggembalaan itu adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Karena orang yang merasa diberkati Tuhan itu adalah orang yang sadar bahwa semua yang ada padanya itu adalah dari Tuhan. Dan itu milik Tuhan, dia hanya mengelola, menikmati, dan menyalurkan, sehingga tentulah hidupnya menjadi orang yang murah hati, orang yang rendah hati. Karena sekali lagi, jangan sampai juga seperti apa yang firman Tuhan ingatkan kepada kita, kita hidup dalam foya-foya, terus memuaskan hati dengan segala macam yang kita ingini. Makanya di camp pria pun berkali-kali pria juga diingatkan, jangan menjadi seperti pria Sontoloyo pada umumnya. Waktu nggak punya uang, pegangan Tuhan kuat-kuat. Tapi waktu punya banyak uang, semua mau dipegang sesuka hati dia. Nah, itu kan sifat-sifat dasar manusia berdosa. Tapi ingat, kan kita bukan lagi manusia berdosa dengan tabiat egoisnya yang mementingkan diri sendiri, yang suka foya-foya, hidup dalam kemewahan secara dunia. Tentu perhatikan kata mewah dan sederhana ya Bapak Ibu ya. Karena banyak orang juga kadang bisa salah mengerti tentang kemewahan dan sederhana. Artinya dipikir kalau orang beli mobil Innova itu dianggap mewah. Padahal dia sederhana, karena dia sanggup beli Alphard contohnya. Bahkan mungkin dia beli jet pribadi pun dia sanggup, tapi dia hanya beli Alphard. Itu sebenarnya sudah hidup dia sederhana, nggak mewah-mewah. Jadi maksud saya, jangan kita mempunyai ukuran sesuai dengan sudut pandang kita, sehingga kita menilai orang dan menghakimi orang lain karena apa yang dia miliki dan apa yang dia nikmati. Lebih baik kita fokus dengan hidup kita, terus hidup rendah hati, hidup murah hati. Sekali lagi bukan berarti nggak boleh nikmati pergi liburan, makan enak, beli rumah yang bagus, beli mobil yang bagus. Itu nggak salah, dan kita nggak boleh menghakimi, wah ini orang nggak sederhana hidupnya. Firman Tuhan ngomong nggak boleh berfoya-foya, nggak boleh mewah. Sekali lagi, mewah, sederhana itu relatif Bapak Ibu. Jadi ini bicara sekali lagi firman Tuhan itu lebih banyak bicara tentang sikap hati. Jadi mari firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita, terus jaga hati kita. Sekalipun kita semakin hari, tentu saya percaya karena firman Tuhan yang ngomong, jalan hidup orang benar itu seperti terang cahaya matahari yang kian lama kian terang. Itu bukan hanya bicara tentang rohaninya saja tentu. Saya percaya ketika kita juga semakin kerja rajin, kita semakin kerja jujur, kita semakin melakukan firman Tuhan, maka berkat-berkat secara jasmani juga pasti akan mengikuti.
Tapi seperti prinsip hidup kami, bahwa standar hidup itu nggak boleh naik, bukan berarti nggak boleh menikmati berkat Tuhan yang semakin bertambah, tapi sikap hati, standar hidupnya nggak boleh naik. Karena ada begitu banyak orang yang saya temukan, ketika keadaan ekonominya semakin meningkat, standar hidupnya ikut meningkat, ikut naik. Nah, bahayanya adalah ketika nanti satu hari Tuhan izinkan dia memiliki situasi di mana harta materinya berkurang dan dia stres. Dia ketika diperhadapkan pada situasi, dia contoh nih, dulu cuma naik angkot, sekarang sudah diberkati Tuhan bisa beli mobil. Nah, satu hari situasi kondisi harus membuat mobilnya harus dijual dan dia kembali ke naik angkot. Nah, banyak orang nggak siap. Dia mulai bersungut-sungut, dia mulai marah, dia mulai kecewa dengan Tuhan. Nah, makanya saya katakan tadi, berkat Tuhan boleh semakin meningkat dalam hidup kita. Tapi standar hidup kita, sikap hati kita nggak boleh ikut naik. Dulu juga contoh, cuman ngontrak rumah, puji Tuhan kalau sekarang punya rumah yang bagus, yang layak dihuni, bahkan rumah yang bagus. Tapi kalaupun satu hari Tuhan izinkan rumah itu juga harus lenyap, apakah kita masih bisa bersyukur? Karena standar kita nggak naik. Kita masih ingat. Bahkan pepatah dunia saja ngomong apa? Jangan jadi seperti kacang yang lupa pada kulitnya. Nah, jadi mari pagi hari ini kita jaga hati kita. Sekalipun kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan, yang saya katakan tadi, saya percaya semakin hari hidup kita, taraf hidup kita, ekonomi hidup kita pasti akan semakin hari semakin meningkat karena berkat Tuhan. Tapi berkali-kali saya juga ajar, ketika berkat materi kita semakin meningkat, harusnya yang ikut meningkat itu adalah pemberian kita, bukan gaya hidup kita. Berkali-kali kami sampaikan kenapa kami belajar mendisiplin. Ketika nanti mungkin berkat yang Tuhan percayakan pada kami semakin meningkat, prosentase yang akan kami tabur akan semakin besar. Karena seharusnya seperti itu yang terjadi dalam hidup kita. Bukankah kita selalu ngomong, harta titipan Tuhan, harta nggak dibawa mati. Ya sudah, kita harus tahu mana roti yang memang untuk kita makan, mana benih yang harus kita tabur. Jangan semua kita nikmati, bahkan sampai parah seperti ayat-ayat ini katakan, upah untuk pekerja pun ditahan untuk foya-foya kita, untuk kemewahan kita. Saya mendidik, saya mengajar anak-anak saya, bahkan saya ngomong, kalaupun Tuhan izinkan satu hari kalian jadi pengusaha, jadilah pengusaha yang murah hati. Bisa memberi lebih bahkan dari pengusaha yang lain. Mungkin keuntungan kalian akan menjadi semakin sedikit. Nggak apa-apa, yang penting kalian cukup, kalian bisa nikmati. Tapi semua orang yang ada di sekeliling kalian bisa menikmati damai. Seperti Amsal pasal 3 ayat 13 sampai 18. Itu ayat yang pasti akan selalu saya kirim bagi orang-orang yang ulang tahun. Di situ dikatakan orang yang hidupnya di dalam pimpinan Tuhan, hikmat Tuhan, itu umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Tapi ayat itu nggak berhenti di situ. Orang yang berpegang padanya pun berbahagia. Orang yang hidup dekat dia pun menikmati damai sejahtera. Jadi mari firman Tuhan ini yuk menjadi sebuah bahan evaluasi dalam hidup kita. Hidup kita ini adalah orang yang diberkati dan hidup kita harusnya jadi berkat. Sehingga jangan punya spirit orang kaya yang hanya memuaskan keinginan sendiri, bermewah, berfoya-foya di atas penderitaan orang lain. Apalagi kalau Bapak Ibu punya orang-orang yang mendukung pekerjaan Bapak Ibu, kan kita sudah diajar. Usaha kita berdiri itu bukan karena kita pribadi, karena ada karyawan, karyawati yang bekerja bersama-sama dengan kita. Jadikan mereka tuh seperti keluarga, sama-sama menikmati apa yang kita nikmati. Oke, mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang mau menambahkan sesuatu. Silakan. Mungkin Ko Simon, Caping, Engki, Bu Dorcas, siapapun, Pak Boyong, silakan. Baik, selamat pagi para Bapak Ibu. Ya, kayaknya hari ini juga semakin berkurang anggota kita, mereka banyak liburan. Ya, tapi nggak apa-apa, yang ada aja kita tetap semangat
di sini sangat ya kan berbahagia hari ini kita diperingatkan kepada orang-orang lewat firman, pada orang-orang kaya. Sebelum orang kaya itu siapa? Kata Pak Heri tadi kan. Nah, kalau saya menafsirkan orang kaya itu kalau dia hidupnya ya tidak sesuai firman Tuhan, meskipun dia banyak sukses di finansial, tetapi tidak ya kan mengikuti firman Tuhan. Nah, itulah orang dunia yang menganggap dia kaya, ya kan. Tetapi seperti Pak Heri ngomong, kita anak-anak Tuhan lebih baik kita disebut orang yang diberkati. Kenapa? Ya kan? Karena di sini sangat ya jelas. Jadi sekarang hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Jadi kalau orang yang merasa kaya itu ya kan siap-siap ya akan menangis dan meratap atas kesengsaraan yang akan menimpa dia. Karena kekayaan sudah busuk, ya kan, pakaian juga dan makan gengar. Memang sepertinya kita kalau memang belum punya uang, rasanya pengen uang yang banyak, ya. Tapi kalau kita setelah mengerti firman Tuhan, ya kan, kekayaan kita tuh harus seimbang dengan apa yang firman Tuhan ajar sama kita. Seperti kita tentunya harus menghargai orang-orang yang ada di bawah kita ekonominya, ya. Nah, saya sering diingatkan istri saya karena memang saya dengan istri saya ini beda level dulunya, ya. Dia termasuk orang yang lebih berada daripada saya. Kalau saya kan ya sudah tahulah semuanya ya, hidupnya dari nol. Tapi setelah ya kan perjalanan waktu ya kan saya lihat ya, kalau istri saya belanja, orang antar ke mobil dia kasih tip, ya kan. Ya, kalau saya sih masih kadang-kadang lihat ya, kalau bayar parkir itu saya masih ya ikut aturan. Tapi kalau istri saya suka tegur, ya kan. Nah, kamu lupa ya dengan waktu kamu dulu. Nah, tapi saya bersyukur ya punya istri yang bisa mengingatkan. Dan kedua, memang kita di sini diajar juga sebagai usahawan, ya kan. Satu yang saya mau bagi adalah kita harus berpadan apa yang kita hadapi, ya. Memang sebetulnya firman Tuhan ini kita sederhana, tapi sederhana kita itu kalau di daerah satu misalnya kita jumpa ya sama orang yang belum sama sekali kita kenal, kita pun tidak boleh berlebihan. Ya, saya kemarin juga tegur, saya punya staf HRD, ya kan, dia bilang kasih tahu ya pengacara yang pihak kedua jangan coba-coba ya menekan Pak Simon. Saya bilang sama Bu, nggak boleh ya kan, Ibu nggak usah takut, saya ini udah siap untuk ditekan di apapun udah biasa. Kita orang Kristen ya terus terang aja kalau ditekan itu bukan masalah, ya. Memang kadang-kadang yang belum pernah itu masalah. Tapi kalau kita sudah mengerti kebenaran firman Tuhan itu bukan masalah. Tapi naik level kalau kita bisa lewati. Nah, di sini yang kedua kalau kita berhadapan sama orang-orang ya kan yang kita harus berbisnis harus sesuai, seimbang tadi, ya. Kadang-kadang dunia masih melihat orang kalau kita belum kenal ya. Ya kalau saya ngadep Ibu Ciaca sekarang ini pakai celana pendek aja saya berani. Ya kalau orang yang belum saya pernah temui kan saya harus jaga, ya. Karena ada namanya belajar tentang hal-hal seperti itu ya. Tetapi kita percaya ya hidup kita ini kalau kita benar Tuhan pasti akan menyertai kita. Dan berikutnya masalah kekaryawan juga ya, kita juga harus berusaha memberi sesuai dengan aturan pemerintah ya, karena pemerintah sudah menghitung ya kan. Nah, budgeting untuk seseorang hidup itu berapa biayanya. Ya, jadi kita belajar ya kan memberi yang sesuai, paling sedikit yang sesuai dengan pemerintah. Nah, kalau dia bisa menjadi karyawan kita. Lain kalau dia masa uji coba dan sebagainya ya kan, selama 3 bulan dia harus diproses itu
wajar kita mau lihat keteguhan integritasnya bagaimana, ya kan, dan kejujurannya seperti apa. Karena banyak terus terang aja ya, orang-orang kadang-kadang ngomongnya gampang, tapi ketika melalui masa proses, ya mereka hilang integritasnya. Jadi saya percaya di sini tidak ada yang seperti itu, semuanya sudah lulus, ya kan, karena kita udah tiap hari Coram Deo, dan menjadi harapan setiap kita tentunya akhir hidup kita tentunya kita mau meninggalkan hal-hal yang baik, ya. Karena apapun, ya kan, hebat apapun, ya saya tidak menyalahkan orang-orang yang uangnya sudah berlimpah, itu bagian dia, kita nggak boleh, oh dia kok diberkati saya enggak, itu namanya kita tidak punya iman, ya. Orang kaya semua punya masalah, orang susah punya masalah, tetapi yang hidup kita yang benar adalah bagaimana masalah kita takar dengan firman Tuhan. Jadi kita tuh nggak ngoyo, kita nggak iri hati sama orang. Yang penting saya dengan Tuhannya gimana. Perjalanan sehari-hari bagaimana, ya kan, supaya kita ini menjadi terang dan garam. Jadi disinilah saya rasa, ya kan, kalau orang yang sudah kaya juga ujungnya dia merasa hampa. Kenapa? Apapun berapapun banyak harta dia, ketika dia sudah mau meninggal, ya kan, sia-sia. Kenapa? Kesia-siaan. Dia selalu menghimpit-himpit ketika masa ada di dunia masih sehat, dia tidak pernah memberi yang seperti Pak Heri ajarkan, kita seimbang, ya kan. Tetapi ketika dia mati hartanya banyak, kita banyak lihat kan orang-orang yang kaya, tapi ketika bapaknya mati, anaknya berantem, hartanya pun habis. Ya, itu yang saya banyak lihat. Yang kedua, kalau kita lihat pejabat, ya, karena mereka juga mengambil uang yang tidak benar itu, ya kan, berapa banyak yang di Jambi saya lihat, semuanya nggak ada yang anaknya yang hebat. Jadi yang hebat itu adalah orang-orang yang hidupnya sesuai dengan firman Tuhan, ya kan, meskipun dia kelihatannya biasa-biasa, tapi hidupnya begitu luar biasa, ya. Jadi saya mengajak kita sama-sama di Pelita ini, ya kita harus jadi orang-orang yang memang menjalankan dan mengerti untuk hidup sesama. Demikian dari saya, Her. Oke, terima kasih untuk Ko Simon. Ada begitu banyak hal, nilai-nilai hidup yang kita tentu lihat secara nyata praktek hidup dalam hidup Ko Simon dan Ciaping. Bagaimana mereka adalah orang-orang murah hati, orang-orang yang bisa harusnya lebih menikmati hidup duniawi, tapi mereka lebih banyak berbagi. Sehingga setiap kita dan orang-orang yang mengenal secara pribadi tentu mengalami melihat apa yang mereka alami. Jadi sekali lagi, hidup bukan tentang berapa banyak uang yang kita punya, tapi berapa banyak yang kita bisa beri. Hidup bukan berbicara tentang berapa panjang umur kita, tapi berapa besar dampak hidup kita bagi orang lain. Jadi marilah jadi hidup orang yang diberkati Tuhan untuk jadi berkat bagi orang lain, sekalipun engkau dalam keadaan menurut ukuran dunia sepertinya engkau miskin, kurang. Ingat prinsip kelimpahan. Di dalam Kristus kita adalah orang-orang kelimpahan. Seperti Pak Simon tadi, mulai cerita bagaimana istri ingetin, dalam hal-hal kasih uang parkir, ya kasih 1.000, 2.000 lebih dari apa yang standar, apa salahnya sih kalau bisa. Jadi ibu-ibu khususnya kalau nawar juga jangan kelewatan, walaupun kecuali memang kita tahu harganya nih orang nih, pedagang yang nggak benar nih, harganya dinaikin berlipat gila. Ya kita wajar. Tapi kalau ibu-ibu yang jual sayur, kita tahulah berapalah untung jual sayur. Nah, kecuali kalau baju ya, itu memang biasanya di up-nya kelewatan ya. Bijak-bijak lah. Tapi ini bicara sekali lagi bicara sikap hati Bapak Ibu. Ini bicara sikap hati. Jadilah orang-orang yang murah hati. Saya percaya orang yang diberkati Tuhan itu pasti murah hati. Karena dia tahu semua itu dari Tuhan. Ibu Cece mau tambahkan sesuatu? Apa Caping mau tambahkan? Oh, Johan, Pak. Oh, Ko Johan, ya silakan Han.
Oh, Johan lah naruh kopi tadi tuh tutup. Oke. Silakan. Kalau enggak, saya silakan kepada Hengki. Oke, mari kita masuk dalam doa. Silakan Ibu Jaja. Yuk kita sama-sama masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih pagi ini Engkau telah memberikan kami kesempatan lagi menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Kiranya segala penyembahan kami boleh Kau terima dan kami boleh terus mempermuliakan Engkau. Ajarkan kami terus Tuhan, dalam setiap waktu kami mempergunakan untuk mempermuliakan Tuhan dari hal terkecil kepada orang-orang yang kami tak duga bahwa Engkau minta kami lakukan untuk mereka. Kepada orang-orang yang sekitar kami yang selama ini kami tidak pernah perhatikan. Engkau minta kami untuk kami lakukan bagi mereka. Jikalau kami selama ini kami hitung-hitungan kepada orang sekeliling kami, karena kami rasa itu pantas ya Tuhan, tetapi bagi Engkau tidak pantas Tuhan. Kami harus memberikan bagian kami kepada mereka. Tuhan, ajarkan kami sekali lagi. Murah hati di dalam hidup kami. Terpancar Tuhan, agar kami dikatakan sebagai anak-anak-Mu. Kami melakukan bagian kami Tuhan. Sekali lagi Tuhan, ajar kami tidak hitung-hitungan kepada orang sekeliling kami. Tapi kami mengerti murah hati. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk akhir tahun ini. Sebentar kami akan lewatin. Ucapan syukur tak habis-habisnya kami berikan kepada Engkau Tuhan. Tak ada kata yang bisa kami ucapkan kepada Engkau Tuhan. Apalagi selain penyertaan demi penyertaan. Taruh di hati kami Tuhan kepada setiap kami ada di sini. Taruh di hati kami Tuhan kepada semua anak-anak Tuhan di muka bumi ini. Apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Apa yang Tuhan sudah berikan mukjizat Engkau yang telah kami terima. Mungkin kami lupa. Mungkin kami juga tidak merasakan seperti orang-orang yang tidak percaya. Kami mau lebih daripada apa yang kami mau Tuhan. Tapi kami lupa apa yang Tuhan berikan adalah yang terbaik. Ucapan syukur kami di tahun 2022 ini Tuhan. Tuhan kami berdoa untuk bangsa kami. Tahun 2023 kami siap Tuhan bahwa setiap kami menghadapi tahun depan bersama dengan Engkau. Kami setiap anak Tuhan yang tinggal di negeri ini. Kami siap Tuhan menghadapi tahun 2023. Jikalau kami Tuhan, ketika kami takut, berikan kami percaya saja kepada Engkau bahwa Tuhan Allah yang menyertai kami akan menolong kami di saat jikalau memang itu ada badai di depan kami 2023. Tetapi bersama dengan Engkau, kami akan katakan kami tidak akan takut. Kami tidak takut sebab Allah yang sama, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah yang menyertai sepanjang sejarah. Sepanjang itu pun Engkau akan menyertai kami untuk menghadapi 2023. Setiap kami Tuhan, dengan tangan kuasa Engkau, Engkaulah Allah yang memberkati kami. Tuhan, di dalam diri kami tidak ada roh ketakutan, tetapi ada roh yang memberikan kami kekuatan. Karena di dalam segala perkara akan bisa kami lewati bersama dengan Engkau Tuhan. Puji nama Engkau. Puji nama Engkau ya Allah kami. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan. Sekali lagi, yang akan menguatkan setiap kami. Tanamkan dan perbaharui hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan kami telah berdoa. Amin. Mari kita sama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami.
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pak Heri, silakan tutup dalam doa, Pak. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih buat fellowship kami bersekutu bersama-sama saudara seiman dengan Engkau. Terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan kami. Kami terus menjaga hati kami supaya kami memiliki hati-Mu, hati yang penuh kemurahan, hati yang penuh dengan rasa syukur. Karena kalau kami boleh hidup hari ini, semua hanya karena kemurahan-Mu. Semua yang ada pada kami itu datangnya daripada-Mu. Engkau berikan kepada kami untuk kami kelola dengan bijak, untuk kami nikmati, bahkan kami salurkan, supaya Engkau dipermuliakan, karena orang-orang melihat kemurahan hati-Mu di dalam hidup kami. Sebab aku berdoa untuk setiap kami yang hadir pagi hari ini, biarlah firman-Mu yang mengendalikan hidup kami, firman-Mu yang menguasai hidup kami, sehingga Engkau dipermuliakan dalam hidup kami, dan hidup kami jadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah nama-Mu, kami serahkan hidup kami sepanjang hari dalam tangan kuasa-Mu, tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus, malaikat maga tempat tinggal kami, menyertai keluar masuk kami sepanjang hari ini, dan biar apa yang dikerjakan oleh tangan kami yang seturut dengan firman-Mu, Tuhan, buat berhasil, dan Engkau dipermuliakan. Kiranya kasih karunia Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan Allah Roh Kudus, menyertai kita sekalian mulai hari sampai Maranatha, Dia Yesus datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.